Hai teman-teman semua yang pada demanding nih buat dibawain teman cerita lagi. Yuk. Tapi harap sabar dong semuanya. Karena kan gue juga harus tuh bacain email-email dari kalian satu-satu dibukain. Macam kayak bacain tagihan cicilan bulanan gitu. Nggak habis-habis. Harus milih kan yang seru-seru buat dibawa ini ke kalian. Jadi nggak secepat cap belalang kuncup begitu maksudnya. Tapi ya gue makasih banyak banget buat kalian semua yang sampai sekarang nggak berhenti-berhenti ngirimin cerita. Bersyukur banget gue, alhamdulillah, makasih ya. Dan lagi-lagi gue selalu disclaimer di awal. Di opening kan juga makanya ada tulisannya tuh ya. Kalau cerita-cerita yang dibawakan di teman cerita, ya semuanya dari kalian. Yang tadi tuh pada ngirimin ke email. Jadi kita di Mar ini tugasnya ceritain doang. Kalaupun misalkan ada kesamaan tempat, kejadian, atau misalkan pernah dibacain sama orang lain begitu kan kita juga mana paham. Lah kita nerima email, baca seru nih, kita bawain udah begitu. Terus kalau dirasa-rasa ceritanya, ih bener apa enggak sih ya, mohon maaf kita bukan cenayang. Pokoknya kita nyeritain aja begitu karena ceritanya kita anggap seru. Dan yang tahu semua kejadiannya itu pastinya ya si penulis cerita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gue selalu bilang, untung ini cerita lu bukan cerita gue. Karena kalau gue mah jujur ogah. Misalkan disuruh ngalamin cerita-cerita yang pernah kita bawa itu di teman cerita, ya kan males ya, serem, takut mah kita. Jadi nikmatin aja udah. Kayak cerita hari ini nih, ada dari pasangan suami istri namanya Mbak Najla sama Mas Irwan yang menempati sebuah rumah baru tapi berujung teror, gengs. Gak main-main ini terornya sampai fisik, bukan cuma psikis doang, tapi ternyata terornya itu terkuak dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Apakah kalian bisa menebaknya? Ya kayaknya enggak deh. Chance buat nebak nih kalian agak tipis. Kayak film Nomad kemarin, udah nonton belum? Pada terkejut kan mendengarnya kayak, hah? Bener-bener nggak nyangka, terkejut begitu. Ya udah langsung aja ya. Jadi di tahun 2019 kemarin, ceritanya nih Mbak Najla sama Mas Irwan itu harus pindah ke rumah kontrakan. Karena Mas Irwan nih selaku kepala rumah tangga, baru aja mendapatkan sebuah pekerjaan baru di pabrik gitu deh, gengs, di daerah Tangerang. Sebelumnya mereka ini ngontraknya di daerah Manggarai. Ya kalau dari Tangerang, maksudnya dari Manggarai ke Tangerang, lah PR ya. Tapi karena pada saat itu situasinya katanya si Mbak Najla ini harus mengurus anak yang bernama Kenzi baru berusia 3 tahun. Jadinya dia nih nggak bisa kayak ikut suami buat kayak nyari-nyari rumah lah. Alhasil Mbak Najla ini pasrah aja untuk menugaskan sang suami buat nyari kontrakan baru itu. Nah layaknya seperti bapak-bapak kebanyakan, Mas Irwan ini kayak dianggapnya sebenarnya sama Mbak Najla agak kurang cakap. Atau apa maksudnya? Kurang detail kalau disuruh hal-hal begitu. Ya jangankan nyari rumah tinggal. Ya misalkan hal-hal yang harus diperhatikan apa sih? Airnya bagus atau enggak? Sirkulasi udaranya bagus atau enggak? Lingkungan tetangganya baik-baik enggak? Nah cuman karena Mbak Najla ini lagi sibuk banget ya pokoknya dia. Jadi ya udahlah, tidak terlalu berharap banyak. Yang penting Mbak Najla udah pesan, rumahnya harus bersih ya, lingkungannya harus bagus, harus bersih, udah gitu aja. Habisnya nih suaminya kalau disuruh belanja ke supermarket aja misalkan gitu, lah itu bakal berantakan kata si Mbak Najla. Pokoknya asal aja apa yang dibeli sesuai list. Misalkan ditulis beli minyak gorengnya, diambil aja itu merek apapun, tahu bagus apa enggak. Nah kalau Mbak Najla ini sebagai ibu-ibu pasti kan milihnya yang bagus, yang murah, yang ada promo lah, apa kayak promo buy one get one, dapat piring cantik apa begitu ya, biar bisa lebih hemat. Tapi kalau Mas Irwan mah mana peduli, asal comot aja penting cepat pulang. Cuma ya mau gimana lagi, Mbak Najla di sini kan kondisinya nggak bisa turun tangan langsung tuh buat ikutan nyari kontrakan baru. Sampai akhirnya udah nih Mas Irwan nih pulang dan katanya udah dapet nih di daerah perumahan gitu. Waktu Mbak Najla bilang, mana lihat coba rumahnya kayak apa, ada fotonya nggak? Mas Irwan bilang, ya saya lupa foto. Habisnya itu rumah katanya kan dekat dengan lokasi kerjanya. Dan kebetulan beberapa orang pabrik yang kerja sama Mas Irwan juga itu tinggal di situ di perumahan itu. Jadi ya kayak Mas Irwan tuh ngikut-ngikut aja dan langsung dibayar uang panjernya. Dengar begitu Mbak Najla kayak agak ngelus dada ya. Bener-bener nih suami gua nggak nanya gua dulu sebagai istri, langsung bayar aja. Mau marah tapi udah telanjur juga. Dan lagi-lagi kan emang si Mbak Najlanya juga yang nggak bisa. Tapi Mas Irwan meyakinkan nih kalau rumahnya bagus kok, di perumahan rapi bersih sesuai tadi tuh syarat dari kamu. Ya udahlah ya, percaya nih Mbak Najla nih. Nah tapi sebenarnya ada kejadian sekitar 2 harian sebelum mereka mau pindahan ke rumah yang di Tangerang sana tuh. Pas lagi di rumah nih berantakan kan, udah lagi pada barang-barang packing. Si Kenzi tuh anaknya sakit demam, gengs. Jadi kira Mbak Najla ini kan anaknya kayak demam biasa. Namanya juga anak kecil. Soalnya pas di pegang gitu nggak terlalu panas-panas banget. Cuma si Kenzi jadi kayak tantrum aja gitu. Sampailah di hari H mereka pindahan. Dan hari itu si Kenzi masih agak demam nih. Makanya emang rencananya sama Mbak Najla, kalau sampai nanti malam demamnya Kenzi ini semakin panas, atau gimana-gimana lah, barulah mereka mau bawa ke rumah sakit. Dan pas mereka sampai di rumah baru mereka, bener tuh apa yang dikatakan sama Mas Irwan. Kalau rumahnya ini rapi, bagus. Tipe-tipe apa sih rumah klaster? Yang fasad atau tampilan depannya sama semua gitu berjejer. Dan di depannya juga ada one gate system, jadi ada satpam 24 jam. Tapi rumah yang mereka akan tempati itu letaknya di ujung. Pokoknya kalau dari pos satpam sekitar ada 4 blok rumah lah. Dimana rumah mereka ini blok 5. Pokoknya nomor rumahnya tuh E14.
Dalamnya sih nggak terlalu besar. Standar perumahan kecil yang punya 2 kamar aja. Layoutnya juga basic gitu, gengs. Yang kayak depannya carport nih buat 1 mobil, nggak pakai pagar ya. Terus pas buka pintu, di sininya ruang TV, sininya kamar utama, terus sampingnya tuh tengah-tengahnya ada kamar mandi, kamar kedua, terus belakangnya taman yang sekaligus dapur. Jadi dapurnya terpisah di luar gitu, outdoor. Cuma ketutup kayak ada kanopi sedikit lah. Ya tipe-tipe katanya kayak rumah 21 begitu ya bilangnya ya. Tapi cukup lah buat keluarga kecil mereka kan bertiga doang. Ya kalau masalah gede sih gedean di Manggarai ya. Tapi kalau di Manggarai tuh daerahnya agak perkampungan. Kalau ini enggak, kayak perumahan gitu, bagus. Dan ternyata memang beberapa rumah di perumahan situ pada dikontrak-kontrakin juga. Jadi itu yang kelihatan rame tuh antara dari blok 1 tuh blok A sampai blok ketiga gitu, blok B dan blok C. Karena dilihat-lihat tuh full tuh. Di depannya pada parkir mobil sama motor kayak emang ada pemiliknya kan berarti. Nah, mulai dari D, E, F, dan seterusnya ke belakang, itu bolong-bolong rumahnya. Alias ada yang dihuni, ada yang kosong, ada yang dihuni, terus ada lagi kosong. Ya banyak soalnya tertulis tuh poster-poster di kontrakan. Nah, jalan nanya dong ke Irwan, kenapa milihnya rumahnya di pojok sini sih, Mas? Maksudnya kan agak jauh tuh ke row jalan depan. Sementara di depan-depan sana tuh masih ada juga tuh yang dikontrakan soalnya. Nah, si Mas Irwan tuh bilangnya, rumah yang dia pilih ini, furniture-nya tuh yang paling bagus. Dan dilihat-lihat kayak di plafonnya nggak ada bocor, nggak ada rembes begitu. Soalnya di beberapa rumah yang lain pas dicek nih, kayak di sebelah tuh toto adalah bocor, atau dindingnya bekas-bekas ada rembesan, temboknya retak-retak, yang gitu-gitu kan PR ya. Sama furniture-nya juga kayak ala kadarnya gitu, kurang serak. Sementara si Irwan nih tahu istrinya Mbak Najla nih, itu serba estetik cenah begitu orangnya. Dan pas Najla lihat nih, oh emang bener. Kayak sofa, meja TV, lemari, ya hal-hal furniture-nya begitu. Yang emang udah ada di sana ya, full furnish. Modelannya oke lah, nggak norak. Kelihatannya juga cukup bagus gitu, bahannya nggak murahan banget buat rumah kontrakan. Ya jadi sangat make sense kalau suaminya ini milih rumah itu tuh dipikirin Mbak Najla. Terus kebetulan juga karena posisinya di pojokan, itu memang kelihatannya lebih tenang, nggak berisik. Karena blok A, blok B, dan blok C, itu pas siang-siang udah kelihatan tuh banyak bocah. Takutnya kan keberisikan aja ya kalau rumahnya kan udah sepetak kecil dempet-dempetan begitu, banyak bocah. Ya coba nih pada ibu-ibu yang pada punya tetangganya bocah-bocah, siang-siang dengerin pada main lato-lato berjam-jam gitu. Pening juga kan kepala ya. Dan kalau kalian misalkan nanya, masalah harga lebih murah kali di situ tuh. Enggak, gengs. Rata-rata semua rumah yang dikontrakan di sana 11-12 harganya. Nggak ada yang jauh beda. Tinggal pilih aja rumahnya sukanya yang mana. Jadi rumah M14 ini bukan tahu-tahu rumahnya murah gitu, enggak. Sama aja gitu, makanya Mbak Najla sama Mas Irwan nggak ada curiga-curiganya. Curiga apa sih emangnya? Ya udah nih, waktu mereka lagi nurunin barang dari mobil, jadi kan mereka emang bawanya perlengkapan pribadi aja, sama baju-baju tuh di koper, karena di rumah kontrakan sebelumnya juga full furnish. Sibuk dong tuh gotong-gotong gitu kan, ini itu dikeluarin untuk masukin. Dan si Kenzi itu disuruh duduk aja sambil nonton TV tuh di ruang depan. Soalnya kan kondisinya dia juga masih demam gitu kan, masih kayak diem, lemes. Nah tahu-tahu nih, pas lagi kira-kira lagi ngangkatin apa ya, box keempat kalinya gitu bolak-balik, mau masukin ke kamar utama, dia lihat, loh kok kayak ada jejak kaki orang. Kan lantainya emang berdebu lah ya, belum disapu-sapu banget tuh, jadi pastiin geplak. Tapi masalahnya nih, seingat Najla, dari awal mereka tadi baru masuk, itu jejak kaki nggak ada. Soalnya kan dia udah beberapa kali pindahin barang. Kok tahu-tahu ini ada jejak kaki punya siapa? Sedangkan si Najla sama Irwan itu pakai sendal, gengs. Karena kan kondisi lantainya tuh kotor. Jadi mereka emang sengaja nggak lepas sendal, risih. Ntar aja lah sekalian disapu sama dipel, dikotorin sekalian pakai sendal. Kalau udah selesai nih mereka angkat-angkatin barangnya. Najla sempat bilang tuh ke Irwan, Mas, ini kok tahu-tahu ada jejak kaki siapa ya? Tapi Irwan waktu itu nggak terlalu gubris. Soalnya dia kayak masih repot gitu kan, pindah-pindahin, nurunin barang dari mobil berat. Ya akhirnya Najla berusaha positive thinking aja nih. Oh mungkin sedari awal tuh ada kali jejak kakinya, tapi dia emang nggak nyadar aja. Mungkin itu jejak kaki maklar rumah atau marketingnya yang masuk-masuk buat nyiapin apa kali, nyiapin listrik segala macem. Cuma dia pikir kayak, kenapa nggak sekalian diberesin juga sih, disapu-sapu gitu, minimal kok kotor banget dia datang. Setelah udah semua selesai nih diberesin turun, baru dia sama Najla disapu-sapu tuh, terus dipel rumahnya. Ya lagi-lagi karena rumahnya nggak gede ya, sepetak gitu aja, jadi proses nyapunya sase-sase, terus ngepel sase-sase tuh udah kelar. Nah pas lagi nyapu nih, Najla inget banget ngeliat si Kenzi lagi tidur tuh di sofa. Sempat dicek juga soalnya jidatnya nih, oh masih panas apa nggak? Masih ternyata. Sampai Najla bilang nih ke Irwan, nanti malam abis maghrib kita ke rumah sakit yang masih panas nih soal si Kenzi. Kata Irwan ya udah oke. Ya udah abis itu si Najla ngepel kan, masih ada tuh Kenzi tidur di situ tuh di sofa. Abis udah cakep nih lantainya dibersih nih, walaupun masih banyak kerdus-kerdus belum dibuka ya. Seenggaknya lantai udah resik lah. Barang-barang di mobil juga udah diturunin semua. Najla mandi. Keringetan kan dia pelikot tuh seharian beberes. Sekalian siap-siap buat ke rumah sakit. Nah waktu mandi si Najla ini kayak sambil nyanyi. Ya namanya di kamar mandi kan kita biasa gitu ya, berasanya ikut audisi Indonesian Idol. Ngedenger suara kita sendiri kayak, bagus. Padahal mandi luar yang denger kesakitan kali kupingnya ya. Soalnya tahu-tahu si Najla kayak denger ada suara gitu, kayak nyuruh diem gitu, gengs. Tapi karena posisinya dia lagi nyanyi dan suara shower juga lumayan berisik ya, Najla kayak
tadi suara apaan tuh? Ya udah abis mandi tuh dia keluar. Kamar mandinya itu kan di tengah nih. Ngeliat ke kamar utama, si Irwan lagi main handphone. Sama aja dibilang, mandi gantian abis maghrib kita langsung berangkat. Dibilang begitu, Irwan urut nih, masuk dia ke kamar mandi. Dan Najwa langsung mau ngecek si Kenzi. Tapi pas dilihat di sofa loh, Kenzi kok nggak ada, kemana? Rumahnya kan cuma segitu-gitu doang ya. Jadi nggak mungkin hilang. Bukan berasal lagi di rumah Siska kalau begitu. Lah kalau di sana mah kesesat wajar ya. Ini sejauh mata memandang lah pasti kelihatan dari ujung ke ujung. Kecuali kamar, mungkin pintunya karena ketutup ya. Dan pas buka kamar kedua tuh yang di samping, ternyata si Kenzi emang lagi tidur di situ. Lagi tidur di kasur, gengs. Dengan posisi lampu yang dimatiin jadi gelap. Najwa lumayan kaget tuh. Karena kayak, loh, kok Kenzi tahu-tahu pindah ke kasur? Sendirian, maksudnya lampunya dimatiin juga berani bener nih anak. Masalahnya kan tempat baru. Kenapa si Kenzi nggak pindah ke kamar utamanya aja? Di situ ada bapaknya tuh lagi main handphone. Orang biasanya juga hari-hari si Kenzi selalu tidur bareng. Jarang banget si Kenzi mau tidur sendiri. Kok ini tahu-tahu dia pindah tuh dari sofa ke kasur? Yang mana ini kasurnya juga belum dikebutin lagi, spraynya kan takut kotor. Akhirnya sama Najwa digendong nih si Kenzi yang lagi tidur dan dipindahin ke kasur di kamar utama. Tapi pas dipegang di situ panasnya udah turun. Daripada yang tadi dirasa-rasa sebelum si Najwa mandi. Sampai akhirnya Irwan selesai nih keluar mandi. Najwa bilang, ini panasnya udah turunan nih Kenzi nih. Perlu ke rumah sakit nggak ya kita tetap? Kata si Irwan, ya terserah. Atau coba minum obat dulu aja deh malam ini. Besok kalau masih panas baru kita bawa ke rumah sakit. Soalnya kan itu hari Sabtu nih mereka pindahannya. Jadi besoknya masih hari Minggu. Irwan belum berangkat kerja. Masih bisa nganter-nganterin ke rumah sakit. Ya udah akhirnya nggak jadi tuh ke rumah sakit tuh. Dan jam tujuan Kenzi bangun. Mereka order makanan nih. Terus si Kenzi disuruh minum obat. Karena badan juga rasanya capek banget ya seharian kerja. Jadi pas udah baru jam 8:30, itu rasanya udah ngantuk banget gitu pengen tidur. Dan kebetulan badannya juga udah bersih kan habis mandi. Nah, Najwa nanya nih ke Kenzi. Kenzi mau tidur sama Bunda atau tidur sendiri lagi di kamar sebelah? Tapi Kenzi langsung bilang sama Bunda. Dalam hatinya si Najwa, bener kan nih anak gak mau tidur sendiri, maunya tidur sama Bunda. Makanya heran gitu kok tahu-tahu tadi si Kenzi pindah sendirian gitu, lampunya dimatiin pula. Cuma kan emang udah capek, gak terlalu mikirin aneh-aneh deh, dia langsung lanjut tidur. Sampai paginya semuanya aman nih. Ya paling ada kejadian di malam ketiga semenjak mereka menempati rumah baru itu. Pas mereka lagi semua tidur nih, tahu-tahu gelas yang ada di meja makan jatuh dan pecah, gengs. Sampai mereka kebangun kaget karena suara pecahannya itu. Dikira kan ada maling atau ada apa ya. Tapi pas dicek sih nggak ada apa-apaan. Cuma nggak ngerti itu gelas padahal ada isinya ya. Ada airnya gitu setengah, yang mana kan berarti berat tuh gelasnya. Kok bisa jatuh dan pecah? Kalau angin, nggak ada angin sama sekali. Semua jendela pintu tuh ditutup. Si Irwan yang malas mikir cuma bilang, udah tikus kali, udah lanjut tidur yuk. Ya bisa aja sih emang tikus mungkin ya. Sampai akhirnya kira-kira mereka tinggal di sana tuh semingguan. Dimana di hari-harinya mereka ini juga sibuk dengan kerjaannya masing-masing ya. Mas Irwan ini tuh harus tugas keluar kota 3 hari 2 malam. Jadi ya udah, si Najwa sama si Kenzi berduaan aja tuh di rumah. Seperti biasa dari siang, Najwa beberes rumah dan masak juga buat dia sama Kenzi. Sementara Kenzi ini main di kamar kedua. Jadi akhirnya kamar kedua itu dijadikan semacam apa ya, gudang buat kerdus-kerdus yang belum sempat dibukain tuh, belum sempat diberesin. Pada ditaruh situ semua aja. Sama tempat mainan Kenzi juga lah. Biar kalau dia berantakin mainannya, kagak pusing emaknya. Dan karena Kenzi maunya juga tidurnya masih sama Bunda, jadi kasur dari kamar kedua itu semacam apa sih, kayak ini kasur dinaikin gitu loh, disenderin ke tembok. Jadi di situ emang kayak cuman kasur spring bed lesehan, nggak pakai dipan gitu kan, terus dikatasin aja disenderin ke tembok. Biar lega di situ Kenzi bisa main. Nah yaudah lagi fokus masak nih. Tiba-tiba Kenzi nangis kenceng banget dari dalam kamar. Ya Najwa langsung ngecek dong, kenapa ditanya gitu kan. Tapi Kenzi terus nangis sambil megangin perut di sebelah kanannya gitu kayak gitu kan. Ya Najwa panik, kenapa itu perutnya sakit, kenapa? Pas dicek dibuka bajunya ternyata kulitnya tuh memerah, kayak ada bekas cubitan gitu kan. Loh, ini kenapa gitu kan? Dikiranya si Najwa nih anaknya kepentok atau digigit binatang gitu bisa sampai merah. Akhirnya sama Najwa dikasih salep aja tuh, dikasihnya di kamar utama tuh di sebelah. Di situ si Kenzi diem aja gitu ketakutan. Ditanya lagi dong, Kenzi kenapa? Tapi Kenzi cuma geleng-geleng terus dia tidur di kasur selimutan gitu, ditutup mukanya. Ya udah akhirnya setelah nemenin si Kenzi sampai tidur, Najwa balik tuh ke dapur lanjut masak. Nah tadi kan pas keluar kamar tuh ninggalin si Kenzi tidur, pintunya ditutup dong. Karena Kenzi di dalam tidur, AC nyala tuh. Pas lagi masak-masak nih, mau ke kamar mandi, dilihat, loh kok pintunya ngablak kebuka. Pas ditengok si Kenzi masih begitu posisinya, masih bobo. Apa tadi dia sempat bangun ke kamar mandi gitu terus lupa nutup pintu lagi. Jadi ya udahlah, ditutup lagi tuh sama si Najwa karena kan AC masih nyala. Masuklah si Najwa ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi dia lumayan lama kan lagi pup ya. Udah selesai nih keluar. Pintu kamarnya kebuka lagi, gengs. Ngablak gitu gede. Dan pintu kamar sebelah yang kedua nih, itu juga kebuka. Padahal tadi itu pintu kamar kedua masih ketutup tuh. Di situ baru si Najwa kayak merinding. Masa sih kebuka sendiri begini? Sampai dia nyoba-nyoba tuh, tutup pintunya, buka pintunya, tutup pintunya. Kayak ngomong apa sih? Kayak mau nyoba apakah kayak ada gaya angin gitu yang masuk kalau buka pintu sini kayak dorong pintu sana gitu loh, gengs. Tapi nggak ngaruh, kayak kalau ketutup ya udah nggak ada yang kebuka lagi. Bener kok, ini harusnya nggak kebuka sendiri. Ya untungnya itu masih jam 1 siang ya. Lagi terik banget itu matahari panas. Tangerang.
Ya masa maksudnya siang-siang begini ada setan sih? Si Najwa nggak percaya gitu-gituan. Udah tuh berusaha dilupakan tuh sampai malam. Dan seperti biasa, jadwal tidur malamnya si Kenzi itu jam 9. Najwa juga nggak tahu kenapa rasanya malam itu udah capek gitu, jadi pengen ikutan tidur ngantuk. Pas udah tidur nih, tahu-tahu dia ngerasa kayak ada yang goyang-goyangin badannya gitu, gengs. Pas melek ternyata si Kenzi minta dianterin pipis. Ya mungkin kalau udah malam, lampu-lampu di luar juga dimatiin, Kenzi takut kali keluar sendiri ya. Ya udah ditemenin tuh di kamar mandi, terus ditungguin kan di depan pintu. Pas udah selesai nih si Kenzi nih, dia bilang begini, nggak mau tidur di situ, di sebelah aja, katanya gitu. Maksudnya nggak mau tidur di kamar utama yang tadi mereka tidur, maunya tidur di kamar kedua nih yang jadi gudang. Najwa bingung dong, kenapa? Dikiranya si Kenzi pengen ngambil mainan-mainannya kan di sana semua ya. Makanya si Najwa bilang, mainannya besok lagi aja. Sekarang waktunya tidur. Tapi si Kenzi malah jadi kayak, tantrum begitu. Dia nggak mau narik-narik terus ibunya tuh buat ke kamar yang kedua. Si Najwa yang kayak masih ngantuk banget gitu ya. Tadi kan dia lagi tidur dibangunin buat pipis gitu. Moodnya ini belum balik sepenuhnya nih. Jadinya dia agak ngomel nih ke anaknya Kenzi. Kamu yang nurut ya, nanti bunda marah. Si Kenzi malah jawab, nggak mau bobo sama mbak. Katanya begitu. Najwa kayak, hah? Kok gue dibilang mbak bukan bunda? Ini anak kenapa dah? Akhirnya sama Najwa dibilang, ya udah kalau Kenzi mau tidur di situ tidur sendiri berarti ya. Si Kenzinya ngangguk, mau gengs. Yang mana itu membuat Najwa tambah kaget lagi. Kayak, loh kok ini anak tau mau tumben-tumbenan tidur sendiri? Ya karena anaknya udah minta begitu, akhirnya dari kasur yang dipepetin ke tembok, digeletakin lagi tuh di lantai biar bisa si Kenzinya tidur di situ. Dan Najwa balik tuh ke kamarnya, ke kamar utama. Udah nih, mau balik tidur lagi kan? Nah, kalian tahu nggak? Mainan dancing cactus yang kayak begini nih. Waktu sebelum viral tuh, Kenzi udah punya duluan. Dibeliin sama saudaranya dari Jepang katanya. Tapi bentukannya emang agak beda, bukan kayak kaktus hijau. Melainkan kayak monster warna biru kayak gini deh. Tapi konsepnya sama persis kayak si dancing cactus. Yang intinya misalkan kita ngomong apa nih di depan bonekanya nih. Nah, nanti bonekanya akan mengulangi omongan kita. Jadi kayak direkam terus di-repeat gitu lah. Nah, waktu Najwa lagi tidur nih, tahu-tahu suara mainan dancing cactus yang di kamar sebelah, itu bunyi bersuara. Dan bunyinya bunyi ketawa, gengs. Tapi kan suara yang dihasilkan kayak chipmunk gitu ya. Jadi ketawanya juga kayak cipang, kayak gitu. Ya walaupun kaget, tapi si Najanya mikirnya si Kenzi lagi main-main kali. Jadi didiemin aja tuh, lanjut tidur, berusaha kayak aduh merem lagi. Cuma si Najwa sebenarnya agak mikir. Harusnya kalau suara ketawa dari si bonekanya itu keluar, sebelumnya ada suara orang dulu kan. Misalkan si Kenzi ketawa, terus baru diikutin sama bonekanya. Kayak gitu kan konsepnya. Karena kan si mainan ini hanya nge-repeat suara orang aja di depannya. Pas lagi mikir begitu, keluar lagi tuh suaranya. Gitu lagi. Nah lagi-lagi di situ si Najwa nggak denger tuh ada suara Kenzi sebelum yang ketawa duluan. Dan saat itu di rumah kan suasananya sepi banget ya. Apalagi mereka letaknya di pojokan. Bener-bener nggak ada suara aktivitas apapun juga dari luar. Pas lagi kayak mikir-mikir dengerin lagi nih, suaranya muncul lagi nggak ya nih? Tahu-tahu kedengeran lagi. Tapi kali ini bukan suara ketawa, tapi suara ngomong. Kenzi, ikut mbak aja yuk. Langsung loncat dari kasur si Najwa. Buru-buru buka pintu kamar yang kedua tuh. Pas dilihat posisinya si Kenzi itu lagi duduk bengong, ngeliatin mainan dancing cactus aja tuh yang ada di depannya. Najwa celingak-celingak, kan ada orang apa enggak? Tadi suara siapa? Kok bisa-bisanya tadi ada suara kalimat ikut mbak aja yuk gitu. Mbak siapa? Nggak mungkin Kenzi yang ngomong kayak begitu. Suaranya jelas banget. Sementara si Kenzi kan ngomongnya masih cadel. Dan pemilihan katanya juga suka nggak jelas. Kenzi tadi ngomong ke mainannya gitu kan si Najwa nanya. Tapi Kenzi cuma geleng-geleng dan nunjuk ke arah sudut kamar. Yang pas Najwa lihat, nggak ada siapa-siapa. Duh, ini anak ngeliat apaan lagi? Tapi Kenzi diem aja di situ. Nggak tantrum, nggak kayak ketakutan juga, kayak diem aja. Sama Najwa langsung, udah yuk tidur sama bunda aja, temenin bunda, bilang begitu. Dan habis Najwa ngomong kayak gitu, Kenzi langsung turun tuh dari kasur dan keluar kamar gitu, masuk ke kamar utama. Karena jujur si Najwa juga takut ya. Dia sengaja nggak mau nanya apa-apa dulu nih ke anaknya nih sampai besok pagi. Soalnya menurut dia, mending nggak tahu deh malam itu nggak tahu apa-apaan. Soalnya situasinya nggak ada siapa-siapa ya, suaminya lagi nggak ada, sepi juga. Jadi mendingan udahlah tidur aja deh. Nah, epicnya nih gengs ya. Waktu dia mencoba tidur sambil ngelonin si Kenzi, suara dancing cactusnya bunyi lagi, tapi kali ini suaranya kayak nangis, gengs. Ya lagi-lagi, walaupun suara nangisnya kayak suara chipmunk, tapi kan kedengeran kayak gitu juga horor banget ya. Masalahnya nggak ada siapa-siapa di kamar itu. Sampai si Kenzi ini bilang, Bun, Mbak belicik banget nih, Kenzi nggak bisa bobo, katanya gitu. Nah lo, Mbak siapa maksudnya? Akhirnya aja baca-baca doa aja gitu, sambil maksain tidur dan nggak ngegubris tuh suara dari mainan tersebut. Tapi selang beberapa jam nih udah tidur nih, Najwa kebangun lagi. Gara-gara suara mainan itu tiba-tiba aktif lagi, geng. Suaranya masih sama, suara nangis tuh kayak yang tadi tuh. Wah, udah nggak bener nih. Dilihat udah jam 4 subuh. Najwa mikir ya udah deh, sekalian bangun aja buat sholat subuh nanti. Sebentar lagi setengah jam malah azan. Tapi pas Najwa udah bangun nih, itu suara mainan nggak kedengeran lagi. Jadi cuma sekali aja tuh sampai si Najwa tadi bangun. Ditungguin nih sama si Najwa nih, nggak aktif-aktif lagi suaranya sampai akhirnya ada suara azan subuh. Untungnya suara azan subuh tuh kedengeran. Nyampe ke dalam rumahnya walaupun posisinya di ujungnya. Ya udah Najwa sekalian wudhu tuh, sholat subuh. Pas rakaat kedua, lah suara mainannya baru bunyi lagi, nangis lagi, gengs. Cuman kan lagi
sholat gitu kaget ya, bikin gak khusyuk. Mana di sana si Najwa kan tahu nggak ada orang kok. Makanya abis sholat tuh si Najwa nih berdoa dan diberikan keberanian buat menghadapi hal-hal yang aneh begitulah. Makanya abis sholat masih pakai mukena nih, dia ke kamar kedua dan ngambil mainan dancing cactus itu. Terus nyari ini baterainya di mana nih. Nah bentukannya tuh kan kayak boneka ya, yang biru begini nih. Namanya sih bukan dancing cactus, maksudnya biar kalian nge aja, biar mudeng. Jadi kita dari tadi nyebutnya dancing cactus. Dicari tuh baterainya kayak nggak ada, kayak ditanam di dalam nih. Soalnya semuanya kayak bulu ya, kayak boneka gimana sih? Nggak ada tempat buat nyabut baterainya. Lagi lihat-lihat gitu kan nih, di mana tempat baterainya? Tahu-tahu mainnya bunyi. Assalamualaikum. Ya langsung dilempar sama Najwa. Terus digebuk pakai barbel punya suaminya. Barbel 5 kilo tuh. Gitu. Di bagian bawahnya itu emang kayak agak lebih keras, kayak di situ deh tempat baterainya. Pas udah agak rasa remuk nih, mainannya juga udah rusak tuh, dibuang tuh ke tong sampah. Najwa masih gemeteran tuh, kaget dia lah. Dia langsung nelfon suaminya tapi nggak diangkat-angkat. Ya karena mungkin itu masih subuh, suaminya juga masih molor kali. Tapi karena langit udah mulai agak terangan tuh, Najwa langsung buka-buka korden tuh sama buka pintu. Sampai ada samar-samar suara motor sama mobil yang kayak dipanasin dari rumah tetangga-tetangga sebelah mungkin. Jadi dia ngerasa agak tenangan. Nah pokoknya setelah itu sampai suaminya Irwan pulang, itu tidak ada kejadian aneh-aneh lagi sih. Tapi ya Najwa cerita langsung ke suaminya lah. Suaminya cuma bilang, alah mainannya error paling. Ya masalah kan Najwa juga yakin ya kalau error, itu mainan kan maksudnya nggak nyimpen memori suara. Dia cuma nge-repeat suara yang di depan orangnya doang, yang jaraknya deket juga. Kok bisa-bisanya tahu-tahu ada suara Kenzi ikut Mbak Yu sama Assalamualaikum, itu suara dari mana? Cuma udah ngotot, udah ngegas gitu ya ke suaminya ya. Irwan tetap kayak masih slow-slow baik. Ya soalnya dia nggak ngalamin sendiri, dianggapnya istri gue lebay begitu. Sampai akhirnya dia ngalamin sendiri udah. Jadi nih abis dia pulang kerja, si Mas Irwan ini ngelihat Kenzi lagi nonton TV tuh di depan. Dan istrinya si Najwa itu lagi nyelipet baju di kamar kedua. Dari situ soalnya si Irwan kan lewat tuh mau ke dalam kamar mandi, cuci tangan sama cuci kaki soalnya dia habis dari luar. Nah pas keluar dia masih ngeliat tuh di samping Najwa lagi lipet-lipetin baju gitu di kamar. Cuma emang pintu kamarnya dibuka kayak setengah doang. Ya udah Irwan pokoknya langsung nyamperin si Kenzi tuh mau ngajak main, lagi asik nonton kan. Tapi lagi main nih sama Kenzi tuh ngeliat ke kanan ke arah dapur sama taman tuh. Soalnya kan di situ kaca kan nembus langsung kelihatan keluar. Di situ si Najwa lagi masak. Loh, kok cepet banget, perasaan tadi di situ ngelipet baju, tahu-tahu di sini ada yang lagi masak. Make sure lah Irwan berdiri dari tempat Kenzi ke depan pintu kamar yang kedua tadi tuh, yang pintunya kebuka setengah doang. Dilihat bener Najwa lagi ngelipet baju. Ngeliat si Irwan berdiri di depan pintu, si Najwa nih sambil ngelipet baju sambil bilang, aku nggak masak ya hari ini, kita pesen aja, katanya gitu. Tapi kan dalam hatinya si Irwan nih, lah ini Najwa, terus yang tadi di dapur siapa? Masih kayak kaget nih, percaya nggak percaya. Langsung dia pergi lagi ke belakang, buka pintu dapur tuh. Dan bener, Najwa lagi masak. Ngeliat Irwan buka pintu dapur, si Najwa bilang, 20 menitan lagi ya, kamu jagain Kenzi dulu tuh, main sama dia dulu deh. Di situ Irwan kayak berber, loh Najwa, kok bisa ada dua? Diam aja di situ di depan pintu dapur tuh si Irwan tuh. Sampai akhirnya si Irwan bilang, kamu orang apa setan? Najwa dibilang begitu langsung ngamuk. Apa maksud aku dibilang setan? Namanya istri di rumah sibuk seharian, ngurusin rumah, ngurusin anak, di dapur nih gerang nih masakin buat kamu. Mana dapurnya juga outdoor nih, boro-boro suruh dandan aku nggak sempet. Pakai dasar juga kucel nih, kamu nggak beliin dasar aku baru. Dikatain aku kayak setan. Mau digetok pakai spatula tuh suaminya tuh. Tapi si Irwan langsung lari lagi ke kamar kedua ngecek, dan pas dibuka kosong, nggak ada siapa-siapa. Langsung berisik tuh si Irwan tuh. Balik lagi dia ke dapur. Bun, tadi bunda ada dua. Dia panik banget tuh mukanya. Makanya malam itu mereka berdua langsung ngobrolin, oh bener ternyata nih rumahnya horor. Pada rumah sekecil itu loh, sepetak gitu. Ya udah panggil ustadz aja lah buat pengajian. Biar adem nih, sepakatan mereka begitu tuh. Tapi ya mau ngundang ustadz, ada aja halangannya guys. Entar nih udah janjian nih sama ustadz satu nih. Tahu-tahu dia nggak bisa, katanya bentrok jadwalnya. Janjian lagi sama ustadz yang kedua. Tahu-tahu katanya sakit. Terus ustadz ketiga tuh sempet udah jalan, bannya kempes, jadi dia puter balik lagi. Sampai mereka berdua nih, si Najwa sama Irwan nyerah. Akhirnya si Irwan ini dapat pokoknya dari teman kantornya, kayak kenalan orang pintar gitu lah. Terus dia dikasih kayak semacam kertas kecil, ada tulisan Arab-Arab gundulnya gitu warna merah, yang katanya disuruh ditempel di setiap kusen tuh di atas pintu. Cuma pas dia pulang-pulang bawa begituan, si Najwa ngomong kayak, ngapain sih pakai gini-ginian? Aku kan bilangnya ngundang ustadz aja buat ngaji, nggak sampai gini-ginian. Tapi ya berhubung udah coba buat ngundang ustadz drama mulu ya, si Irwan bilang, udahlah coba aja. Nanti kalau ustadznya udah ada, udah bisa datang, baru itu kita copot-copotin. Dan Irwan ya udah langsung main nempel aja tuh di setiap atas pintu rumah. Malam itu juga kehebohan pun terjadi. Lagi tidur nih, tahu-tahu ada suara prang gitu. Ya semua kebangun kaget tuh bertiga tuh. Apaan tuh? Dan pas bangun masih ada suara prang. Irwan sama Najwa keluar kamar dong, ngeliat dari arah mana tuh suaranya. Oh dari dapur. Pas buka pintu dapur, semua piring-piring, panci segala macam udah geletakan di bawah, udah pada pecah. Gelas-gelas nggak ada yang kesisa. Najwa gemeteran dong, kayak ketakutan dia. Kok tahu-tahu pada bisa pecah
begini nih banyak banget. Kayak dilemparin gitu, gengs. Kalau misalkan ini dari rak dapur, pecah harusnya kan ke bawah aja gitu kan. Perang gitu ke bawah. Ini enggak, kayak loncat-loncat ke sana-sana. Jauh banget pecahannya. Lagi masih shock nih berdua nih di depan dapur tuh. Di kamar si Kenzi nangis kejar. Si Najwa langsung lari tuh ke kamar tuh. Dan pas buka pintu ngeliat, ada kayak sosok wanita semacam pakai baju babysitter gitu. Tapi rambutnya kusut acak-acakan dari belakang. Kulitnya juga dia kayak agak hitam, gosong, kebakar, terus banyak luka-luka. Dimana sosok itu lagi di atasnya Kenzi, kayak lagi mau nyekek Kenzi gitu, gengs. Tapi karena posisinya ngebelakangin si Najwa, jadi Najwa nggak ngeliat mukanya nih. Dan si Najwa emang langsung kayak teriak gitu. Abis itu dia blank. Bangun-bangun, tau-tau dia udah tiduran nih di kasur. Ada kali sekitar 3 ibu-ibu yang lagi mijitin dia. Najwa nggak tahu ini ibu-ibu siapa, terus kedengeran juga kayak ada suara orang rame-rame tuh dari luar. Ternyata ibu-ibu itu adalah para tetangganya yang ada dari rumah blok A, rumah blok B gitu, jauh-jauh. Makanya si Najwa emang nggak pernah ngeliat, nggak kenal. Dari situ suaminya masuk ke kamar nih, pas dibilang katanya Najwa udah siuman. Najwa bingung kan, ini ada apa kok, tau-tau ada banyak tetangganya tuh di rumah. Ada bapak-bapak juga tuh pada duduk-duduk, berdiri-berdiri tuh di depan. Dan pas ngomong ke jendela juga, situasi udah terang. Ini kenapa? Aku kenapa, Mas? Kok ini rame-rame pada ngapain? Kenzi mana? Si Najwa nanya kan bingung gitu sama si Irwan. Sama ibu-ibu di kamar tadi dibilang, Mbak Najwa nih abis kesurupan. Minum dulu yuk Mbak, minum gitu katanya. Ya udah setelah ditenangin, didudukin bareng tuh mereka tuh. Di ruang depan tuh yang biasa nonton TV. Sementara Kenzi diajak main keluar sama ibu-ibu yang punya anak-anak seumurannya. Kelihatan di depan jalan rumah doang gitu, jadi bisa ngelongok. Nah di situ Irwan sama Najwa diceritain sama RT setempat tuh dateng. Kalau rumah itu sebelum kosong, pernah ditempatin sama orang juga. Keluarga kecil juga sama kayak Irwan sama Najwa. Punya 1 orang anak, tapi mereka nyewa 1 babysitter. Nah, si babysitter ini katanya dulu pernah ketahuan nyiksa si anaknya itu ketika kedua orang tuanya pergi kerja. Selain pernah emang kepergok sama tetangga, akhirnya keluarga itu masang CCTV juga tuh diem-diem. Dan pas dilihat bener aja marah mereka. Sampai si babysitternya ini diancam mau dilaporin ke polisi. Nah, nggak tahu kebetulan apa gimana. Malamnya nih, waktu semua lagi pada tidur, si babysitter ini kesetrum listrik dari kabel yang ada di kamar kedua tuh. Jadi tadinya di situ ada semacam apa ya, jalur kabel buat masang lampu dinding, lampu kamar gitu lah, gengs, lampu tidur. Tapi emang sama keluarga itu nggak dipasang lampu apa-apa, jadi kabelnya dibiarin ngelewar aja gitu dari tembok. Mungkin karena mereka kan cuma ngontrak. Tapi sebenarnya si kabelnya itu, ujung-ujung yang tembaganya itu diselotipin biar nggak bahaya. Jadi kalau dipegang sebenarnya juga nggak kenapa-napa. Karena kan ada lakbannya tuh, nggak nyetrum. Nah makanya mereka menduga si babysitter ini kok bisa sampai kesetrum, itu kayaknya sengaja. Lah orang sebelumnya ada selotipnya, dan ngapain juga dia megang-megang kabel. Yang ujung-ujungnya si babysitternya ini itu tidak selamat, gengs. Sampai gosong itu kesetrum badannya, sampai konslet satu rumah. Nah sekarang sih pas dilihat di kamar kedua itu udah ditempel tuh lampu dinding memang. Mungkin karena kejadian itu ya sama pemilik rumah langsung dipasang lampu kali biar kabelnya nggak ngelewar-ngelewar. Yang aja sama Irwan mana paham kalau ternyata lampu tidur itu yang dilihat normal-normal aja menyimpan suatu cerita horor. Dan semenjak kejadian itu si keluarga tadi tentunya pindah rumah, dan rumahnya itu jadi kosong sekitar 3 tahunan, gengs. Sampai akhirnya Irwan ngontrak di situ. Ya kok dari sekian banyak rumah yang kosong si Irwan milihnya di situ. Ya tapi emang karena beberapa alasan yang tadi udah dijelasin ya. Cuman jatuhnya apa ya, amsyong begitu apes. Si Irwan kan juga nyewanya itu dari semacam apa ya, makelar atau marketing perumahan. Nah si marketing ini juga nggak cerita apa-apa sama si Irwan. Ya Irwan jadinya mana tahu. Sementara warga di sana itu juga diem-diem aja. Karena jujur, tapi ini salahnya Irwan sama si Najwa juga sih. Yang nggak kayak halo-halo kenalan sama warga sekitar situ. Karena memang rumah sebelah persisnya mereka ini kosong, dikontrakan juga. Nah rumah mereka kan paling pojok nih. Depannya tuh tembok belakang rumah orang yang blok D tuh. Jadi emang posisi rumahnya mereka ini pantat-pantatan gitu lah istilahnya. Jadi baru ada tetangga lagi tuh lompat 2 rumah di sebelah mereka. Itu pun jarang kelihatan. Soalnya kayak suami istri dua-duanya kerja. Pokoknya yang rame emang A, B, sama C doang tuh bloknya. Sisanya mah bolong-bolong. Nah, buat ke daerah-daerah sana, si Najwa mager. Apalagi si Kenzi ini emang anaknya tipe-tipe yang introvert. Gak suka keluar-keluar main sama teman-teman sebayanya. Lah pas mereka aja lagi pada ngobrol-ngobrol nih sama RT, ngeliat keluar tuh si Kenzi. Itu lagi kayak diem aja ngeliatin anak-anak sesenya pada lari-larian, tapi dia diem aja. Akhirnya sama Najwa disamperin kan. Dia kaget banget nih pas ngeliat si Kenzi di lehernya kayak ada memar biru gitu yang segini. Dan pas Kenzi ngeliat si Najwa, dia kayak takut. Nah ternyata kata si ibu-ibu, pas tadi si Najwa kesurupan, dia sempet nyekek si Kenzi, gengs. Ya Najwa denger begitu langsung nangis dia. Kayak, masa sih nggak mungkin saya gitu ke anak saya? Langsung minta maaf meluk si Kenzi. Najwa bener-bener nggak inget apa-apaan. Dan abis dari situ dia langsung parno lah. Karena kok sampai segitunya, sampai gua mau nyekek anak sendiri. Makin lama kalau tinggal di situ bisa-bisa makin celaka dia sama anaknya. Akhirnya dimediasi lah tuh. Najwa, Irwan, Pak RT, sama si marketing. Dipanggil tuh, didudukin bareng. Kenapa ini si marketingnya nggak cerita-cerita dulu tentang sejarah rumah ini? Ya alasan si marketingnya kalau diceritain nggak bakal ada yang laku lah, udah 3 tahun kosong.
dong. Dan kata pemilik rumahnya juga jangan cerita-cerita apa-apaan, Pak. Akhirnya setelah berdebat tuh, ya karena apa tuh ada alasan urusan administrasi uang udah masuk ke kantor dan lain-lain. Jadi uangnya memang tidak bisa dikembalikan. Namun Irwan sama Najwa dikasih option buat dioper ke rumah kosong lainnya. Yang masih under dijual sama marketingnya itulah. Masih di perumahan itu juga maksudnya. Cuma ada di blok D tuh di depannya. Tapi posisinya udah deket row jalan utama yang sebelah. Ya udah jadi pilihannya. Pindah ke situ ke row D atau pindah ke tempat lain tapi duitnya kagak balik. Akhirnya mereka milih ya udah pindah ke row D aja nggak apa-apa. Walaupun harus benerin beberapa plafon yang bocor ya. Sama rembes-rembesan tuh dikit-dikit, furniturnya juga kayak aduh kurang serak sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah ketimbang gak tenang. Karena hal-hal horor yang bisa bikin celaka. Dan dari situ, alhamdulillahnya setelah mereka menempati di rumah blok D, tenang-tenang aja gengs. Tapi karena row D ini udah deket sama C, B sama A dan deket row jalan juga, jadinya berisik. Tau-tau ada suara motor, suara bocah, segala macem. Tapi entah kenapa itu membuat si Najwa ini agak merasa tenang karena jadi kayak nggak kesepian sendirian gitu rasanya. Ya si mana aja sih kagak bikin video kayak kita. Kalau bikin video tuh dari tadi suara bocor ngangengong, lama-lama empet. Awalnya sebenarnya juga Mbak Najwa sempat parno ya. Takutnya si mbak-mbak yang ada di rumah M14 itu ngikutin si Kenzi, tapi ternyata enggak. Karena katanya sosok itu hanya akan ada di rumah itu aja, dia nggak bisa keluar-keluar. Nah gimana? Ada lagi nyari kontrakan? Boleh loh itu rumah M14. Cuma nggak tahu sih sekarang udah isi atau belum ya. Karena konteksnya sekarang nih Mbak Najwa sama Mas Irwan udah menempati rumah baru, gengs. Udah beli rumah mereka. Tapi katanya di daerah Parung Panjang sana, mana tuh tahu. Jauh pokok katanya tuh. Cuma yang mereka bilangnya KPR-nya mampunya di sana. Jadi ya dinikmati aja lah macet-macetan. Jauh-jauh gitu dijalankan, yang penting ke rumah sendiri gitu pulangnya. Ya untungnya tapi waktu itu sih bisa dioper ya ke rumah yang di blok D ya. Karena itu rumah kosong yang masih under satu perusahaan marketingnya. Kagak usah kita sebut lah ya marketingnya apaan. Yang biasa ada poster-posternya tuh di depan rumah kosong banyak. Hubungi ini begitu. Kalau misalkan nggak bisa dioper ya mereka bingung kalau duitnya kagak balik juga. Karena udah nggak ada budget buat sewa rumah lagi. Mereka udah panjer terus tahun. Ya pelajaran dari mana aja nih. Katanya emang salahnya dia nih seharusnya. Waktu mau nyari rumah tuh nyari kontrakan dia ikut lah sama suaminya. Udah disempet-sempetin gimana caranya kayak biar sama-sama enak liatnya kan buat dia juga tinggalin. Dan nanya-nanya dulu tuh ke orang-orang sekitar. Minimal nanya air di sini bagus nggak? Banjir nggak mpok di sini mpok? Ini rumahnya kenapa-napa nggak bang? Gitu kan? Karena hal itu yang akhirnya dilakukan sama Mbak Najwa waktu beli rumah yang di Parung sekarang nih. Dia nanya-nanya dulu, kenalan tuh ke tetangga-tetangga semuanya. Sampai satpam perumahan, tukang bakso yang sering ngidar di situ. Diajak ngobrol. Mau ditanyain di lingkungan sini tuh bagus nggak? Ini rumah aneh nggak? Ada cerita-cerita yang perlu saya tahu nggak? Soalnya jujur Mbak Najwa trauma banget. Jangan sampai kulang lagi waktu kejadian kayak di rumah M14 maksudnya. Ya untungnya di rumah Parung Panjang sekarang itu aman-aman aja ya dan membuat keluarganya happy. Walaupun jauh berasa kayak keluar negeri, kagak nyampe-nyampe abisnya di jalan. Ya tapi kalau saran gua mah ya buat rumah M14 tadi tuh, jadiin aja usaha mix way, biar rame. Daripada kosong kan? Yaudah, thank you ya Mbak Najwa ya. Alhamdulillah udah punya rumah baru. Salam juga buat Mas Irwan sama Kenzi juga ya. Dan thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian mau kirim-kirim ceritanya juga, boleh langsung email ke di bawah ini. Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.